Saya akan baca satu bagian dari Yohanes yang ya, cerita kebangkitan, tapi seperti kita tahu, seperti cerita kematian nggak mungkin bisa dimengerti tanpa cerita kebangkitan. So, cerita kebangkitan juga nggak mungkin dimengerti tanpa crucifixion. So anyway, tetap akan ada crucifixion sih bagaimanapun juga ya, termasuk dalam cerita yang kita baca. Tapi kita baca ini ya, perikop ini, yaitu ini perikop sebenarnya dipilih ini ya, ya apa menurut kalender gereja cocok untuk dikhotbahkan di hari Minggu besok, yaitu Minggu Quasi-Modogeniti. Kita membaca Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes pasal 20, 19 sampai 23, 19 sampai 23 ya. Mungkin cerita kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya bacain. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Jadi ini adalah cerita post kebangkitan bahkan ya, kalau kita membaca. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Yang pertama di situ kan dikatakan pintu-pintu ini ya itu tertutup ya, terkunci ya, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi ya. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini sudah kebangkitan ya, tapi kita tahu masih ada rasa ketakutan gitu. Ketakutan itu dibicarakan dengan jujur juga di dalam cerita kebangkitan dan post kebangkitan, seperti kita di minggu lalu juga sudah merenungkan ya. Jadi gambarannya bukan gambaran kebangkitan euforia yang highly ideal, yang nggak ada lagi ketakutan dan sebagainya, tapi gambarannya sangat realistik gitu, gambaran orang-orang yang masih takut. Cuma untuk kesekian kalinya, kita melihat prinsip yang indah ini ya, dan ini pattern ini bukan pertama kali tentu saja gitu ya, bisa menjadi pola gitu. Pintu-pintu yang terkunci ini kalau sudah baca dalam Yohanes dikatakan alasannya adalah karena mereka takut ya, kepada orang-orang Yahudi. Tapi dari sisi pekerjaan Tuhan, pintu-pintu yang terkunci itu adalah untuk menyatakan ya, untuk menyaksikan appearance atau munculnya Yesus yang somehow miraculous itu ya, yang ajaib itu gitu. Sekali lagi ya, pintu-pintu terkunci dari perspektif murid-murid ya, karena mereka ketakutan, dan Injil Yohanes tidak menutupi fakta itu karena memang mereka takut gitu. Tapi dari sisi pekerjaan Tuhan ya, fungsinya itu ya bukan mau menyatakan mereka takut, tapi fungsinya itu terutama karena Yesus itu mau dinyatakan dia munculnya itu dengan cara yang ajaib. Nah, dari sini saja saya rasa kita bisa belajar ini ya, hal yang indah gitu. Waktu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita itu termasuk included dengan kelemahan kita ya. Tuhan bukan hanya bekerja waktu kita nggak ada kelemahan gitu, kita bebas daripada kelemahan, maka Tuhan bekerjanya smooth. Enggak sih. Tuhan itu bekerja juga di tengah-tengah kelemahan kita. Murid-murid ini takut ya, dan takutnya nggak dibenarkan, dijustify, lalu dihias demikian rupa sampai akhirnya jadi benar gitu misalnya. Tidak ya, takut ya itu takut. Takut itu kelemahan ya. Tapi pintu yang terkunci karena mereka takut ini ternyata dipakai Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya ya, yang ajaib gitu. Termasuk juga dengan alasan pintu terkunci yang karena takut itu tadi gitu. So ini liberating ya, saya ini merenungkan hal seperti ini. Dan termasuk di dalam berita Paskah sebetulnya, yaitu bahwa Tuhan bekerja itu nggak terhambat oleh kelemahan manusia. Maksudnya begini loh, saya kalau kita merekonstruksi mengandai-andai gitu misalnya. Oke, pintu terkunci karena mereka takut gitu. Takut gitu gimana sih? Tuhan sebetulnya sudah mau muncul, jadi nggak jadi muncul karena pintunya terkunci. Tunggu mereka nggak takut dulu lah, tunggu mereka beriman dulu, baru Tuhan bisa muncul gitu. Jadi munculnya Tuhan somehow tergantung pada pintu yang terbuka karena mereka nggak takut. Sementara mereka takut, nggak muncul dulu
gimana sih orang-orang ini kok masih takut gitu misalnya. Tidak, saya nggak begitu gitu. Tuhan itu munculnya, pekerjaan Tuhan itu bukan tergantung dari kesiapan orang yang beriman, nggak takut dan sebagainya gitu ya. Kita ini reform, saya pikir untuk kesekian kalinya kita mesti mengerti ya soal prinsip ini. Kalau nggak, ntar kita jadi lebih meninggikan imannya manusia daripada meninggikan anugerah Tuhan. Gitu. Di dalam bagian ini jelas sekali bahwa Yesus itu muncul menjadikan pintu yang terkunci yang disebabkan indeed karena mereka takut itu ya, tapi justru di sini dipakai dengan cara yang lain, ya, untuk menyatakan bahwa appearance dari Yesus itu again somehow miraculous. Ya. Tuhan akan berjalan terus ya di dalam kehidupan saudara, gitu, termasuk di dalam komunitas kita ya. Termasuk juga di tengah-tengah kelemahan kita. Tapi tentu saja ini bukan excuse untuk kita terus-menerus lemah dan kalau gitu ya sudah dong gini terus. Ya pasti bukan itu saya artinya ya. Tapi dalam pengertian bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh kesempurnaan saudara dan saya, kesempurnaan komunitas kita. Ya puji Tuhan ya, saya kita mempunyai Tuhan yang seperti ini. Ini termasuk adalah berita Paskah. Lalu waktu kita membaca ya ini apa di situ dikatakan Yesus itu apa mengatakan damai sejahtera ya, peace, ya, damai sejahtera, shalom bagi kamu ya. Kalau saudara membaca di dalam 14 ya, Yohanes 14 ayat 27. Silakan. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Kalau saudara membaca kalimat ini ya, perkataan damai sejahtera kuberikan bagimu gitu. Lalu saudara kaitkan dengan dua ayat ini ya. Indah ya, saudara melihat di sini ada kaitan gitu. Jadi apa yang dikatakan Yesus sebelumnya ini bukan klise gitu. Kadang-kadang orang ngomong damai sejahtera, shalom, salam itu klise ya, klise gitu. Perkataan yang keluar begitu saja gitu. Tapi Yesus nggak pernah klise. Waktu Yesus mengatakan shalom itu dia betul-betul mengalahkan dunia ya, dengan kalimat ini ya, misalnya tadi sudah baca di dalam ayat ke-33 ya. Ada penganiayaan di situ ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yesus menderita penganiayaan itu ya. Sebelum murid-murid mengalami penganiayaan, Yesus terlebih dahulu mengalami penganiayaan itu. Ya. Dia mengalami penganiayaan, dia bisa mengatakan damai sejahtera. Ini jelas bukan damai sejahtera murahan, saya bukan ya. Beberapa minggu lalu saya ada khotbah ini God of all comfort ya, kalau nggak salah untuk MRI Eropa sih. Lalu kita membahas tentang istilah comfort di situ ya. Istilah comfort itu very misleading ya, saya di dalam bahasa Jerman itu very misleading gitu. Karena comfort itu ya dekat dengan comfortable gitu ya. Padahal dimaksud comfort itu bukan itu gitu. Comfort itu kan consolation, maksudnya penghiburan gitu ya. Jadi kalau comfort terus kemudian kita mengerti ya Tuhan berikan kepada kita comfort, kenyamanan. Bukan kenyamanan sih saya maksudnya gitu, bukan penghiburan maksudnya gitu. Di dalam hal ini bahasa Indonesia pun lebih baik gitu karena membedakan antara penghiburan dan kenyamanan. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris kan comfort itu indeed artinya bisa kenyamanan gitu ya. Terus Tuhan memberikan kepada kita comfort. Maksudnya apa ya gitu Tuhan berikan kita comfort itu? Sama saya di sini ya. Kita kadang-kadang juga misleading ya, pengertian shalom ini bukan istilahnya yang misleading, kita yang menginterpretasi secara misleading gitu. Kita pikir damai sejahtera itu apa gitu. Tapi kalau kita membaca di dalam bagian ini ya, itu berkait dengan penganiayaan ya di dalam hal ini ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Penderitaan karena nama Kristus. Saudara dan saya diundang ya, untuk masuk ke dalam cerita ini, meskipun takaran kita berbeda-beda ya, nggak semua orang mengalami martir dan sebagainya, nggak tentu privilege untuk itu gitu. Tapi setiap orang akan mengalami penderitaannya masing-masing gitu di dalam hal ini. Dan Yesus mengatakan kalimat ini damai sejahtera bagi kamu ya. Sekali lagi ya, ini bukan cheap peace loh, bukan gitu. Ini bukan damai sejahtera yang murahan gitu. Damai sejahtera itu nggak pernah murahan, sebagaimana anugerah juga nggak pernah murahan. Damai sejahtera pun juga tidak pernah murahan gitu. Karena sudah melihat di situ Yesus yang mengatakan kalimat ini adalah Yesus yang sudah menderita bahkan mati di atas kayu salib. Maka tadi kita bilang
waktu kita merenungkan cerita kebangkitan ini pun bukan tanpa crucifixion. Kita nggak bisa melepaskan crucifixion dari cerita kebangkitan. Perhaps juga bukan kebetulan di dalam hal ini waktu sudah membaca ini apa ya, sangat khas waktu Yesus mengatakan ini ya, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Tangannya dan lambungnya. Yesus nggak merasa malu dengan salib, tidak gitu. Yesus bukan menang terus kemudian seperti kayak seolah-olah sudahlah, nggak usah bicarakan yang sudah lewat, itu sudah lewat itu, atau memalukan waktu itu ya. Penderitaan itu nggak layak dibicarakan lagi. Kan saya tahu sudah menang gitu kan. Ya nggak usah ngomong itu lagi lah. Ini saya sudah berbeda sekarang dengan yang dulu itu. Yang dulu dipermalukan dan sebagainya itu sudah lewat, itu masa nggak enak gitu ya. Sekarang adalah masa kemenangan. Saudara nggak membaca itu sih di dalam cerita kebangkitan. Yang saudara baca di dalam cerita kebangkitan itu jelas ya, visi crucifixion itu masih ada gitu. Masih ada gitu. Dan ya ini dipertahankan bahkan sampai kepada kebangkitan ya, masih terus gitu. Yesus di dalam kebangkitannya itu benar, saya ini bicara tentang victory, triumph ya, saudara boleh pakai istilah itu ya. Tapi tetap ada bekas tangan dan bekas lambung ya yang menunjuk kepada peristiwa crucifixion itu ya. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, kalau saya boleh mengaitkan, termasuk juga melihat Tuhan yang ada bekas tusukan di tangan dan lambung itu. Murid-murid bersukacita ya. Bersukacitanya itu ya karena mereka melihat Tuhan, di sini dikatakan melihat Tuhan yang seperti apa? Termasuk melihat Tuhan yang ada bekas tusukan di tangan dan lambung. Bersukacita. Teologi krukis itu ya, teologi salib itu nggak pernah bisa dihapus daripada sukacita gitu. Nah, ini perhaps sesuatu yang paradoks ya waktu kita merenungkan bagian ini. Sekali lagi ya, biasanya kita di dalam perspektif dunia ya, orang itu cenderung malu dengan pengalaman-pengalaman yang mempermalukan itu ya. Waktu menang ya, kalau bisa ini kesempatan untuk retaliate atau apa gitu, membuktikan diri gitu misalnya ya, bahwa ternyata waktu itu orang salah memakukan dia gitu misalnya. Tapi Yesus tidak loh. Yesus tetap membawa serta tanda penyaliban itu gitu, dan murid-murid ya bersukacita melihat Tuhan yang seperti itu juga. Memang tentu melihat Tuhan yang bangkit betul pasti gitu ya, tapi melihat Tuhan yang bangkit yang bukan tanpa bekas paku di tangan dan tusukan tombak di lambungnya. Ada penafsir yang mengatakan malah ini ya, waktu dikatakan shows them his hands and side ya. And side ya, ini apa lambungnya gitu kalau di dalam bahasa Indonesia ya, itu cuma Yesus ya yang bisa mengatakan ini gitu, karena yang disalib itu banyak, itu yang disalib banyak, ya tangannya sih likely memang dipaku gitu ya, tapi yang di tangannya dipaku lalu terus kemudian lambungnya ditusuk, itu Yesus itu. Jadi mau mengatakan apa sih? Sederhana ya, selain ada kontinuitas antara pre-Easter and post-Easter Jesus, tapi juga mau mengatakan bahwa ini adalah bukan pribadi yang lain, tapi pribadi yang sama, yaitu pribadi yang tersalib itu, pribadi Yesus Kristus yang tersalib ya. Sudah membaca kemudian di dalam ayat yang ke-21 di situ muncul motif sending ya. Sending, ayat ke-21 ya. Yesus berkata setelah dia mengulang lagi ya, damai sejahtera bagi kamu. Nah, sekarang setelah bicara damai sejahtera gitu ya, ini kan pengulangan ya. Setelah itu ada sesuatu yang baru. Motif baru yang diintroduce di sini yaitu sending. Tentu saja sending di sini bicara bukan yang pertama kali ya. Maksudnya the Gospel of John ini sudah banyak bicara tentang pengutusan ya. In fact, salah satu title boleh dikatakan gitu ya dari Yesus Kristus, Sang Logos, itu adalah yang diutus oleh Bapa. Istilah yang diutus seperti kita sudah pernah bahas ya di dalam ini ya, expository preaching di Kelapa Gading di Gospel of John. Itu kan sebetulnya menggunakan bahasa ini ya, prophetic language. Maksudnya ini kosakata nabi gitu. Yang diutus itu adalah nabi ya, diutus oleh Allah. Jadi dalam hal ini menggambarkan Yesus Kristus itu sebagai
the greatest prophet gitulah. Kalau kita biasa bicara King of Kings gitu ya, kita juga mungkin bisa menggunakan kalimat yang agak populer ini, Prophet of Prophets. Ini adalah nabi di atas segala nabi di dalam hal ini ya, Yesus Kristus, karena dia adalah yang diutus ya, the sent one, the holy one, yang diutus oleh Allah itu adalah Yesus Kristus, dan dia berbeda dengan semua nabi-nabi yang sebelumnya di dalam hal ini ya. So ini bahasa yang sangat berkait di dalam pemahaman nabi itu, dan seperti kita tahu apa yang diharapkan oleh seorang nabi yang sejati, yaitu dia mengatakan apa yang berasal dari Allah ya. Yesus juga demikian ya. Yesus mengatakan sepenuhnya apa yang diterima dari Bapaknya, dan dia juga mengerjakan sepenuhnya pekerjaan Bapaknya. Nah, sekarang dia setelah mengatakan ini ya, kalimat ini, sama seperti Bapa mengutus aku, dia sendiri diutus oleh Bapa, dia sudah mengerjakan pekerjaan Bapaknya, dan dia sudah mengatakan ya apa yang dipercayakan Bapa kepadanya untuk dia katakan dan diajarkan selama dia berada di dalam dunia. Demikian juga ya, sekarang terus kemudian, demikian juga sekarang aku mengutus engkau. Yesus karena mengerjakan pekerjaan Bapaknya, Yesus karena mengatakan perkataan yang dia terima dari Bapaknya, dia itu naik ke atas kayu salib, saudara. Dia menderita penganiayaan dan dia mati di atas kayu salib. Di dalam cerita pengutusan itu ya, ketaatan di dalam pengutusan Bapa. Nah, sekarang makanya dia bilang ini ya, damai sejahtera bagi kamu. Ini kedua kali ya ngomong kalimat ini. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di dalam bagian lain seperti kita tahu, saya pengutusannya adalah pengutusan ke tengah-tengah serigala. Ini bukan pengutusan untuk live a comfortable life gitu misalnya, bukan, saya bukan. Tentu kita juga bisa mengatakan bahwa pengutusan ini termasuk bukan pengutusan individu lah pasti ya, karena kita kan diutus sebagai komunitas ya. Dan bahwa saudara di dalam komunitas orang yang percaya kita mendapatkan penghiburan dan sebagainya, tentu ya itu termasuk di dalamnya. Tapi tetap pengutusan ini adalah satu pengutusan yang berbahaya, saya. Karena itu ada damai sejahtera ya bagi mereka yang diutus. Sekali lagi ya, saya, ada kaitan antara shalom ini ya dengan pengutusan. Karena pengutusan ini adalah pengutusan ke tempat yang berbahaya. Pengutusan ke tengah-tengah serigala ya. Pengutusan untuk menjadi saksi. Ya akhirnya seperti kita tahu ya, kehidupan para murid itu satu persatu menjadi martir. Karena mereka setia kepada saksi kebenaran itu. D.A. Carson ya, mengaitkan sending theme ini atau sending motive ini ya dengan perfect obedience of the Son. Ya, perfect obedience of the Son. Tadi kita saya ini ya Pak menjelaskan mungkin lebih di dalam profil Gospel of John, yaitu obedience di dalam hal apa, ketaatan di dalam hal apa, yaitu dia mengatakan apa yang dia terima dari Bapa dan dia mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Di dalam hal ini itu the Son itu obedience itu perfect obedience of the Son. Nah, maka kita para murid ya sebelum kita, dan kita juga seperti para murid juga diutus yang diharapkan dari orang yang diutus itu apa, yaitu setia, sederhana gitu, taat ya, setia kepada apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita, nggak lebih dan nggak kurang. Kalau kurang ya kita berarti courting gitu ya, ada di courting, kita nggak mau mengerjakan semuanya gitu. Nggak mau mengatakan semuanya, ada yang ditahan, whatever alasannya lah, nggak tahu apa alasannya gitu. Tetapi kalau kita mengatakan setia, ya taat, ya berarti apa yang dipercayakan Tuhan, ya kita katakan, ya nggak lebih dan nggak kurang. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, ya kita kerjakan, nggak lebih dan nggak kurang. Itu namanya diutus, ya, diutus. So seperti the Son yang obedience itu perfect ya, maka murid-murid ini juga waktu dikatakan diutus ya oleh Tuhan sendiri ya, demikian juga sekarang aku mengutus kamu ya, yang diharapkan itu apa ya sama, obedience di dalamnya, kesetiaan, faithfulness terhadap berita yang disampaikan, tapi juga pekerjaan yang mau dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan mereka. So menarik, kalau kita melihat ini ya secara ini mungkin agak sedikit detail ya, itu
Di dalam bahasa aslinya ya, di dalam bahasa aslinya itu waktu dikatakan as the Father has sent me ya, itu apes talken ya di dalam bahasa Yunaninya itu pengertiannya itu adalah terjemahan bahasa Inggris ya. Kira-kira itu adalah ini adalah di dalam ongoing state of sentness. Gimana terjemahan bahasa Indonesia-nya ya? Yesus itu di dalam ongoing state of sentness. Jadi ini bukan kayak Yesus itu diutus terus kemudian sudah selesai loh ya. Saya sudah menang loh ya. Jadi utusan sudah selesai ya. Ya, ini apa? Puji Tuhan gitu ya, sudah selesai gitu ya. Puji Bapa. Susah loh waktu itu diutus gitu ya, sampai mati ke atas kayu salib. Untung sekarang sudah selesai. Sekarang saya sudah loh ya, saya nggak diutus lagi loh ya. Sekarang giliran kamu gitu ya. Kapok lu misalnya gitu ya. Sekarang lu yang diutus ya gitu. Wah, ini ngawur banget saya tafsiran kayak gini ini ngawur banget gitu ya. Yesus itu di dalam ongoing state of sentness ya. Apa sih ini artinya saya agak sedikit pedantik ya ngomongin ini secara teologis ya. Apa sih implikasinya ngomong seperti ini ya saya? Jangan lupa yang diutus ya, the sent one itu Yesus gitu. Yesus waktu murid-murid diutus, waktu saudara-saudara dan saya diutus ya. Kita itu sebetulnya diutus hanya di dalam pengertian derivatif. Kita melanjutkan pekerjaan Kristus ya. Yang bekerja itu tetap Kristus. Yang dipercaya Bapa itu tetap adalah Kristus. Kalaupun kita dipercaya di dalam Kristus. Nggak bisa tanpa Kristus ya. Nggak bisa. Ini penting ya saya konsep ini ya. Waktu saudara taat juga di dalam Kristus ya. Waktu saudara mengatakan apa yang dikatakan oleh Bapa, yang nggak kurang dan nggak lebih, itu kita mengatakan itu di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus. Karena Yesus adalah the sent one yang nggak pernah, ya mungkin nggak disis ya di sini ya, tidak dihentikan hanya karena dia sudah bangkit, terus kemudian ya sudah berarti selesai ya, ini sudah selesai gilirannya Yesus. Sekarang kamu loh ya. Saya sudah selesai loh ya, ini apa nggak urusan lagi loh ya dengan ini ya sending gitu. Sekarang kamu yang descend gitu ya. Bukan gitu. Yesus itu di dalam ongoing state of sentness ya, di dalam hal ini gitu. Seorang Kristen jangan GR gitu ya, saya jangan GR ya. Waktu kita menderita itu sebetulnya kita menderita di dalam Kristus karena Kristus ya, bukan karena saudara yang hebat menderita atau apa gitu ya. Membuktikan diri bisa menderita dan tahan banting. It's not about you and me. It's always about Christ. Ini tentang Kristus, bukan tentang saudara dan saya. Saya pernah baca satu tulisan ini ya, saya lupa siapa penulisnya, tapi menarik waktu bicara tentang pencobaan ya. Dia mengatakan seperti ini ya. Waktu itu saya baca cukup terkejut ya perspektif ini. Dia bilang waktu orang Kristen dicobai, itu sebetulnya setan itu mau mencobai Yesus yang di dalam kita. Menarik juga ya perspektif ini ya gitu. Setan itu terus-menerus mencobai gitu. Ya, mencobai. Yesus kan dicobai selama dia berada dalam dunia kan ya. Nah, kita kan di dalam Yesus, Yesus di dalam kita ya. Ini kan konsep firman Tuhan ya. Lalu dikatakan waktu orang-orang Kristen itu orang-orang percaya itu dicobai oleh setan ya. Sekarang saudara dan saya. Sebetulnya itu tetap ya di dalam hal ini ya. Yang mau diantem itu sebetulnya adalah Kristus gitu. Menarik ya konsep ini ya. Ya di dalam Alkitab sendiri Yesus pernah mengatakan waktu kita ditolak ya, mereka bukan menolak kamu, mereka menolak aku ya, yang mengutus gitu. Yesus kan. Kita ditolak pun di dalam Kristus ya. Ditolak pun di dalam Kristus, diterima pun juga di dalam Kristus ya. Jadi saudara melihat di sini ya, ini penting ya saya untuk menghayati bagian ini. Otherwise kita jadi GR lalu kita pikir seperti kayak kita menggantikan posisi Kristus. Kita nggak menggantikan posisi Kristus ya. Mungkin nggak ada orang yang berpikir bahwa kita menggantikan posisi Kristus di dalam arti sebagai penebus atau juru selamat kecuali dia gendeng banget gitu ya. Karena nggak ada orang Kristen berpikir seberani ini gitu ya. Tapi mungkin kita bisa tergoda untuk menggantikan Kristus di dalam posisi sebagai yang diutus gitu. Seolah-olah sekarang Kristus sudah di sorga, dia sudah selesai, terus kemudian saudara dan saya yang diutus gitu ya. Seperti kayak kita adalah yang menggantikan Kristus. Kalau menurut konsep ini, bukan demikian konsepnya. Tapi yang diutus itu tetap adalah Kristus. Saudara diutus itu di dalam pengertian derivatif. Ya. Secara nggak langsung, di dalam Kristus. Dia tetap di dalam ongoing state of sentness.
Dengan demikian, pengikutan kita, ya, termasuk waktu kita menderita dan sebagainya, itu semuanya itu terjadi di dalam Kristus. Jadi jangan bangga, jangan sombong. Saudara jangan rasa saudara yang taat, saudara yang setia, saudara yang berkorban dan sebagainya. Ini bahaya loh. Spiritualitas kayak begini ini bahaya. Bisa jadi spiritualitas Christless actually gitu. Bisa menjadi spiritualitas yang terus kemudian Kristus itu tergeser. Terus kemudian kita merasa seperti kita sekarang yang diutus. Ya, kita seperti kayak menandingi Kristus dan sebagainya. Mungkin nggak explicitly ya mengatakan seperti itu, di dalam penghayatan bisa terjadi seperti itu kalau kita nggak hati-hati. Ya. Perhatikan ya, itu Christ is everything. Di dalam spiritualitas saudara dan saya, Christ is everything. Waktu dia nggak ada, semuanya bubar. Semuanya akan menjadi kacau di dalam hal ini. Ya. Hopefully ini bukan menjadi satu kalimat klise. Terakhir ya, saya mungkin kalimat yang ini ya, Pak, mungkin dua poin lagi ya. Di sini kan ada kalimat terimalah Roh Kudus. Gitu. Ia mengembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Ini termasuk salah satu kalimat yang sulit ya, saya penafsirannya gitu ya. Ini apa gitu ya? Ini apakah ini John's version of Pentecost gitu misalnya ya? Atau apa sih sebetulnya gitu ya? Ada berbagai macam variasi penafsiran di sini, terimalah Roh Kudus ini dimengerti sebagai apa ya sebetulnya gitu. Kita skip bagian perdebatan teologisnya dan sebagainya. Ini sebetulnya adalah symbolic action, symbolic action ya. Satu tindakan simbolik ya. Seperti kita tahu, istilah mengembusi itu ya, breathing ya, mengembus itu kan memang dekat sekali ya dengan ini ya, dengan angin ya, dengan nafas ya, wind, air, udara dan sebagainya, dan ini ya, pneuma itu ya, ruah kalau di dalam bahasa Ibrani itu kan dipakai bergantian antara ini ya angin, ya nafas, ya roh gitu misalnya ya, ini di dalam pengertian ini ya. Saudara membaca di dalam pembicaraan Yesus Kristus dengan Nikodemus di dalam Yohanes pasal yang ketiga, juga ada konsep seperti ini gitu ya, angin dan seterusnya gitu. Kenapa symbolic action ya? Karena ini memang bukan betul-betul Pentakosta, karena kalau ini Pentakosta ya, kesulitannya seperti ini loh. Ini singkat saja ya, kesulitannya adalah ya. Pentakosta itu kalau saudara melihat setelah Pentakosta dicurahkan, terus murid-murid itu bersaksi dengan berani. Di bagian ini enggak kan? Mereka itu ketakutan gitu. Dan bahkan juga setelah pengebusan ini saudara nggak membaca satu cerita yang terus kemudian mereka secara dramatically ya diubahkan. Gitu. Jadi nggak tepat ya kalau kita bilang ini Pentakosta sebetulnya gitu. Tapi ini adalah symbolic action yang mengantisipate Pentecost gitu ya. Kita assume bahwa Yohanes tahu ya cerita Pentakost. By the way, Injil Yohanes menurut banyak scholars ini kan adalah Injil yang terakhir ya dibanding Injil yang pertama itu Markus dan yang terakhir itu Yohanes gitu. So kita assume Yohanes bukan nggak tahu cerita Pentakosta, tapi dia kan hanya menulis Injil di dalam ini. Maksudnya dia nggak punya kayak Lukas yang menulis kisah para rasul. Yohanes kan nggak ada cerita kisah para rasul seperti Lukas gitu. So Yohanes hanya mengantisipasi ya di dalam kalimat ini gitu, mengembusi mereka terus kemudian berkata terimalah Roh Kudus. Kita sulit untuk menerima ini sebagai Pentakosta karena di dalam bagian cerita ini kan nggak ada Thomas ya, masa Thomas excluded dari cerita ke Pentakosta, nggak lucu banget dong gitu. Mungkin sudah bilang, tapi Thomas kan terus itu akhirnya dia ini ya ikut juga di dalam cerita menyaksikan Yesus bangkit, betul di dalam ini ya di dalam pasal berikutnya gitu di dalam bukan pasal berikutnya tapi perikop berikutnya, tapi kan nggak ada hembus-hembusan lagi di dalam perikop. Jadi Thomas tetap excluded dong dari Pentakost ya. Makanya saya sulit ya untuk menerima ini sebagai semacam John's version of Pentecost, tapi ini adalah tindakan simbolis gitu. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, ya, ini mengantisipasi Pentakost, betul, mengantisipasi Pentakosta. Yesus mengembusi mereka, terus mengatakan terimalah Roh Kudus, ya, mau mengatakan bahwa karunia Roh Kudus ini betul-betul bergantung pada Yesus, bergantung kepada Yesus yang dimuliakan, ya, setelah dia dibangkitkan itu ya. Apa sih ini artinya apa ya? Tindakan simbolik ini ya. Kepentingannya apa sih ya?
Bagaimana kita implikasinya gitu? Kenapa perlu ya tindakan-tindakan simbolik ini? Apa yang kita bisa hayati daripada tindakan simbolik ini ya? To certain extent, kalau nggak mau dibilang to a large extent, kita juga bisa mengatakan gereja itu juga harus ada tindakan simbolik ya, yang menunjuk, mengantisipasi realita yang akan datang. Simbol itu penting ya saya, bukan cuma sekedar simbol gitu. Memang simbol ya bisa menjadi simbol yang kosong yang mati, betul gitu. Simbol Kristen apa sih? Misalnya salib saya, itu simbol gitu ya, simbol. Sekarang ada gereja yang nggak border lagi mau ada salib, nggak ada salib dan sebagainya. Yang penting di dalam hati gitu kan ya, di dalam hati gitu ya, bukan salib gitu. Bukan salib sebagai simbol. Simbol itu memang simbol bisa merupakan kemunafikan, bisa saja saya ini orang Kristen pakai kalung salib atau apa tapi hidupnya nggak memikul salib, akhirnya cuma sekedar kalung doang dan sebagainya, ya itu mencengkelkan sih gambaran seperti itu gitu ya. Ya simbol sih memang bisa menjadi simbol kosong, betul gitu. Simbol bisa membawa kepada kemunafikan, betul. Tapi itu bukan alasan di dalam kehidupan kita terus kemudian jadi nggak ada symbolic action. Symbolic action ini penting, soalnya. Karena apa? Karena anticipate pengharapan yang akan datang. Sama seperti waktu Yohanes, ini perlunya apa sih ada cerita ini di dalam Injil Yohanes? Kalau dikatakan itu juga bukan Pentakosta gitu. Yang Pentakosta kan Lukas yang mencatatkan. Tapi kenapa ya mesti ada symbolic action ini ya di dalam Injil Yohanes? Kenapa ada catatan ini gitu? Ya karena symbolic action ini mengantisipasi apa yang akan terjadi di saat yang akan datang. Ini penting ya, soalnya. Penting gitu. Waktu kita perjamuan kudus ya misalnya, itu juga symbolic action kan ya. Symbolic action terhadap apa sih? Ya terhadap the great banquet nanti itu. Pesta besar nanti ya bersama dengan anak domba Allah. Di mana orang-orang percaya itu semeja ya dengan semua orang pilihan sepanjang segala zaman dan segala tempat dipersatukan di dalam cinta kasih yang sempurna. Perjamuan kudus is a symbolic action. Symbolic action untuk mengantisipasi keluarga kerajaan Allah yang sempurna nanti ya. Di sini masih belum sempurna ya. Kita masih bisa ada tension, kita masih bisa ada salah mengerti, kita masih bisa salah profile orang dan seterusnya. Memang kita masih di dalam fallen world gitu ya, di dalam hal ini gitu. Tapi symbolic action ini penting ya, karena melalui symbolic action gereja memberitakan ya, mengantisipasi apa yang boleh diharapkan oleh dunia ini gitu. Ketika percaya kepada Yesus Kristus. Jadi jangan di-reduce sampai nggak pernah ada simbol. Ya. Di Singapura saya itu Natal itu ya, itu simbol-simbol Natal itu makin lama makin nggak jelas ya, saya makin nggak jelas gitu. Saya masih ingat berapa tahun dulu gitu, mungkin lebih daripada 10 tahun ya gitu. Itu masih ada palungan ya, masih ada manger. By the way, saudara tahu nggak ya itu apa manger itu somehow kalau di dalam tradisi itu lebih ini ya itu Katolik gitu. Kalau Protestan tuh pohon Natal sih. Pohon Natal itu actually Protestan gitu ya. Nggak tahu mungkin saudara ini ya. Kalau Katolik tuh manger gitu ya. Kalau Protestan pohon Natal gitu. Oh, pohon Natal sampai sekarang masih ada sih ya. Ya oke lah. Tapi orang mungkin juga sudah nggak jelas lagi apa artinya gitu. Manger ya, palungan-palungan itu masih ada gitu berapa tahun lalu, tapi terus kemudian jadi nggak ada, terus mulai diganti dengan ini apa rusa-rusa dan Sinterklas. Nah mulai ngawur kan ini ya, apa urusannya ya rusa-rusa itu dan Sinterklas itu? Saya nggak tahu kemarin pasca sih nggak serami Natal gitu ya, pasca ada apa sih telur kelinci dan sebagainya itu apa ya artinya gitu ya. Natal digantikan dengan rusa-rusa dan Sinterklas gitu ya. Terus berapa tahun lagi ya mungkin Sinterklas somehow masih ada nuansa Natal gitu ya. Berapa tahun lagi digantikan dengan SpongeBob. Ya lebih gak ada hubungannya lagi sih sama Natal. Apa ya hubungannya SpongeBob sama Natal itu apa coba? Ya simbolnya itu makin lama makin dipreteli dan makin gak jelas ya. Itu desimbolisasi ya namanya gitu. Desimbolisasi. Terus kemudian kita kadang-kadang pikir ya nggak apa-apa tuh yang penting kan di dalam hati gitu tadi ya, di dalam hati seperti kayak menyelesaikan semua. Enggak sih saya, enggak. Kalau saudara kembali kepada Alkitab ya, simbol itu penting loh saya. Simbol sih definitely bukan segalanya gitu ya. Simbol sih certainly menunjuk kepada apa yang disimbolkan, itu jelas gitu. Nggak bisa simbol berdiri sendiri tanpa yang disimbolkan ya. Tapi kalau tanpa simbol ya ada yang kurang ya di dalam kekristenan gitu. So kita melihat di sini ya. Yohanes mencatat
action simbolik ini ya, waktu Yesus menghembuskan ya, lalu terus kemudian Yesus mengembusi mereka, dan dia berkata terimalah Roh Kudus ya. This symbolic action ini mengantisipasi peristiwa Pentakosta yang besar itu ya. Terakhir saya, ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Saya pikir saudara familiar ya pasti ya dengan ini ya, dengan bagian ini gitu. Ini kan ada juga versi ini di dalam Matius ya. Nah, cuma yang menarik kalau saudara bandingkan di dalam profil Matius ya, ada perbedaan penekanan ya. Di dalam Matius ya, seperti di resepsi, di dalam katekismus seperti Heidelberg, dan bukan cuma Heidelberg saja, tapi juga di dalam tradisi reform ini, kalimat ini kan seringkali dikaitkan dengan church discipline ya, dengan disiplin gereja. Ya, maksudnya lumayan inilah so ini konsensus lah di dalam bagian ini ya. Tapi di Yohanes ini fokusnya itu bukan ke disiplin gereja, saya bukan itu. Fokusnya ini adalah kepada penginjilan sebetulnya. Penginjilan ya. Waktu Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Oke, saya di sini memang ada kaitannya dengan otoritas Kristus, betul gitu. Otoritas dipercayakan somehow gitu ya kepada gerejanya gitu. Tapi ini bukan di dalam konteks church disiplin ya, tapi lebih kepada konteks pemberitaan Injil. Saya kutip ini ya, saya kutip apa ini perkataan daripada seorang penafsir dari bahasa Inggris. There is no doubt from the context that the reference is to forgiving sins or withholding forgiveness. Memang itu sih betul gitu ya dalam hal ini. But though this sounds stern and harsh, it is simply the result of the preaching of the gospel, which either brings men to repent as they hear of the ready and costly forgiveness of God, or leaves them unresponsive, unrepentant, unresponsive to the offer of forgiveness, which is the gospel. And so they are left in their sins. Injil itu pinjam bahasanya pendeta Stephen Tong kan ya. Memang membuat polarisasi kan ya, mengutupkan gitu, membuat polarize gitu. Polarize apa sih? Polarize antara ya mereka yang menerima Injil dan yang menolak Injil gitu. Mereka yang menerima pengampunan yang mahal itu dan mereka yang menganggap sepi pengampunan itu ya, enggak bertobat di dalam kehidupannya. Nah, selalu ada kuasa yang mengutupkan seperti ini ya, di dalam pemberitaan Injil. Dan saudara dan saya dipanggil ya, untuk menyatakan otoritas Kristus ya. Juga yang bikin polarisasi seperti ini ya. Yesus datang itu dengan pedang yang membuat polarisasi ini. Bukan karena kita sengaja mau kesukaan kita bikin polarisasi, tidak saya. Kita bukan itu ya, saya bukan. Tapi ini just simply konsekuensi, implikasi daripada pemberitaan Injil yang sejati ya seperti ini. Saya selalu mempolarisasi. Polarisasi orang bertobat dan tidak bertobat. Polarisasi orang yang lemah lembut ya, menerima koreksi dari firman Tuhan, dan orang yang terus mengeraskan hatinya, nggak bisa dihindari. Yesus pun juga sekali lagi ya, sudah melihat di dalam pelayanan yang menimbulkan polarisasi ini. Yesus bukan tokoh kontroversial karena memang dia sengaja ini ya provokator gitu misalnya. Kenapa sih nggak bisa ngomong kalimat bukan provokatif? Setiap kali ngomong kok selalu kalimat provokatif. Bukan, bukan. Yesus bukan provokator yang karena dia kayaknya seneng banget memangnya sengaja jadi tokoh kontroversial. Bukan. Tapi ini ya karena Injil yang diberitakan itu membawa serta kuasa pengutupan ini ya. Terus kalau membaca di dalam ini ya Pak Yohanes 9 gitu kan, itu kan Yesus bicara tentang orang buta yang dimelekkan ya matanya gitu. Lalu terus kemudian ya singkat cerita ada orang-orang yang terus mengeraskan diri gitu ya. Kan Yesus bilang yang buta melihat, yang melihat justru menjadi buta gitu kan ya. Terus kemudian kan ditanggapi dengan orang-orang yang mengeraskan hati. Loh, kalau begitu apakah kami ini juga buta gitu kan ya? Berarti kami buta dong karena kami melihat. Kan kamu bilang yang buta melihat, yang melihat buta. Kami kan melihat. Berarti kalau menurut teorimu kami buta dong berarti gitu. Lalu Yesus jawab, kalau seandainya kamu kamu merasa dirimu buta gitu ya. Ya,
kamu melihat dosamu diampuni, tapi karena kamu merasa kamu melihat, ya tetaplah dosamu. Nah ini loh, sudah melihat nggak ini ada? Ada pengutupan seperti ini gitu. Nggak bisa dihindarkan ya. Setiap kali Injil diberitakan ya, itu bersamaan dengan itu ada berita tetaplah dosamu. Seperti persis dikatakan di dalam kalimat ini ya. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus pernah mengatakan kalimat ini. Karena kamu merasa dirimu itu melihat ya, dan nggak buta, maka tetaplah dosamu. Saudara bisa baca itu dalam Yohanes 9 yang Yesus menyembuhkan mata orang buta itu. Harsh ya sudah ini kalimat seperti ini harsh ya gitu. Ini somehow humanistically incorrect gitu. Somehow juga politically incorrect ya. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pemberita Injil yang setia gitu. Yang incorrect ini ya secara society dan sebagainya gitu. Ya, dan jangan takut waktu kita harus menderita karena itu, karena damai sejahtera sudah diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan berita Paskah ini. Jatuh dalam percobaan ya. Kan dalam Alkitab ada Petrus sama Yudas ya, yang dicobain dan mereka berdua jatuh gitu. Itu apa bedanya? Dan yang satu lagi, bagaimana jika orang percaya tuh jatuh dalam pencobaan itu? Dan apakah ada konsekuensinya? Itu saja sih Pak Willy. Ya, oke, thank you. Ya menarik sih ini ya pertanyaan, apa bedanya Petrus dan Yudas gitu ya, sama-sama jatuh, sama-sama gagal. Bedanya yaitu Petrus itu mendapatkan belas kasihan dan anugerah Tuhan, Yudas tidak. Ini di dalam perspektif teologi reform kita mesti ini ya jelas ya bagian ini gitu. Kita nggak bisa mengatakan ya karena Petrus lebih setia, karena Petrus lebih lunak jatuhnya dan sebagainya, Yudas malah lebih keterlaluan. Ini tentang anugerah Tuhan yang diberikan kepada Petrus dan nggak diberikan kepada Yudas. Jadi kalau saudara dan saya, waktu kita gagal, kita masih bisa balik lagi. Itu bukan karena saudara dan saya lebih baik dari Yudas, bukan. Tapi karena ada anugerah dan belas kasihan Tuhan ya bagi saudara dan saya. Gitu. Bersyukurlah untuk itu. Gitu, ya. Kalau kita seperti Petrus dan bukan seperti Yudas, itu seluruh kemuliaan harus kembali kepada Tuhan, bukan kepada kita yang lebih saleh, lebih taat, lebih bisa mengalahkan pencobaan, lebih jarang jatuh dan sebagainya. It's not about us, it's about God and His mercy. Yeah, it's about God and His free love, His sovereign grace. Ya, itu adalah tentang Tuhan gitu, dan kita mesti bersyukur untuk itu. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana kalau kita di dalam kehidupan ini ya Pak, juga kadang-kadang Tuhan izinkan jatuh. Gitu. Kita bisa melihat ini ya Pak, cerita Petrus gitu ya. Jadi mungkin double perspektif ya. Ada lesson yang kita pelajari, ya. Ada pertobatan yang kita mesti kerjakan. Ya. Kita jatuh berarti kita salah, kita gagal, kita mesti bertobat gitu. Kita yang perlu bertobat, itu satu perspektif gitu ya. Perspektif yang lain adalah ini, itu semua terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Ya. Maksudnya kalau sudah membaca di dalam cerita Petrus itu to certain extent, ya, to large extent bahkan kita bisa mengatakan kejatuhan Petrus itu di dalam seluruh rajutan pembentukan Tuhan di dalam diri Petrus itu baik adanya. Petrus yang tadinya itu overconfidence gitu ya, yang tadinya itu cenderung gampang sekali ngomong tapi kayaknya nggak sadar apa yang dia ngomong gitu, dia nggak tahu harga yang harus dibayar. Pokoknya ngomong aja dulu gitu ya. Petrus diubahkan gitu. Petrus diubahkan juga termasuk melalui pengalaman kegagalan itu. Gitu. Pengalaman kegagalan itu menyakitkan sih. For sure itu sesuatu yang tetap nggak berkenan di hadapan Allah, tetap gitu ya. Tapi di dalam rajutan keseluruhan pembentukan Tuhan ya, di dalam kehidupan Petrus, itu cerita kegagalan itu menjadi apa ya? Kepingan mosaik yang penting juga gitu. Maksudnya itu the fact bahwa itu dicatat ya di dalam Injil berarti itu penting gitu maksudnya dalam hal ini. Dan juga boleh reflecting kehidupan saudara dan saya. Hopefully ya kegagalan kita, kejatuhan yang gelap, yang suram dan sebagainya juga bisa dipakai di dalam rajutan Tuhan untuk menyatakan pekerjaan yang luar biasa itu gitu. Seperti di dalam kehidupan Petrus juga gitu. Seperti di dalam kehidupan Paulus juga ya. Paulus nggak pernah delete masa lampauannya yang gelap itu dengan terus kemudian apa sih? Saya nggak ngerti apa yang lu ngomongin. Apa sih penganiaya? Nggak tahu tuh. Itu sudah lewat kan ya. Jangan ngomongin ini lagi gitu ya. Saya nggak tahu itu. Itu dulu Saulus bukan Paulus gitu misalnya. Enggak. Bukan itu. Dia bisa mengatakannya gitu. Agustinus ya tulis Confessiones
mengatakan kebejatan ya di dalam masa yang lampau gitu. Dia melihatnya itu di dalam rajutan pekerjaan Tuhan yang indah adan ya dari awal sampai akhir. Termasuk cerita kegagalan dan kejatuhannya itu di dalam hal ini ya, itu di dalam rajutan keseluruhan itu is just beautiful gitu dalam hal ini ya. Semua kemuliaan itu kembali kepada Tuhan. Nah, hopefully kita bisa mengerti secara dewasa seperti ini ya, dengan tanpa bikin excuse terhadap kegagalan atau kejatuhan kita. Karena seperti pintu yang ditutup tadi ya, pintu yang terkunci karena kelemahan manusia kan, karena manusia takut gitu ya. Tapi Tuhan ternyata bisa pakai pintu yang terkunci itu justru dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya melalui pintu yang terkunci yang karena takut itu tadi gitu. Hopefully ini juga adalah cerita ya kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang terus berjalan termasuk tidak dibatasi oleh kelemahan dan kekurangan kita.